Tapi kita tahu bahwa pembubaran hanya di Mahkamah Konstitusi dan yang memintanya adalah pemerintah. Bisa nggak kira-kira Jaksa Agung ya sebagai pengacara negara meminta pembubaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Nggak mungkin ya, jauh panggang dari api. Wacana boleh tapi realistis sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Banyak berita yang menarik ya. Soal penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan sudah kita bahas ya. Soal Habib Rizik yang menduduki urutan keempat, mencelat dari posisi anta berantah, sekarang di 4 besar sudah kita bahas. Nah, sekarang kita mau bahas soal Megawati minta luruskan sejarah ya. Mega mau sejarah 65 diluruskan. PA 212 desak PDIP dibubarkan. Kita bacakan ya. Karena dalam perspektif hukum tata negara itu, membubarkan partai politik itu adalah hak dari Mahkamah Konstitusi dan yang harus mengajukan adalah pemerintah. Pemerintahnya PDIP. Tidak mungkin ya, tapi kita bacakan alasannya apa dan nanti akan saya berikan perspektif hukum tata negaranya. Jakarta, CNN Indonesia. Persaudaraan Alumni atau PA 212 meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dibubarkan setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim untuk meluruskan sejarah peristiwa 1965. Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin, biasa ya Novel Bamukmin ini, menuding ada upaya mengubah sejarah, khususnya soal keberadaan Partai Komunis Indonesia PKI pada medio 1965. Memang seharusnya PDIP ini sudah harus dibubarkan karena sudah sangat membahayakan ideologi bangsa, kata Novel kepada cnnindonesia.com Rabu 25 November. Luar biasa ya. Novel menyampaikan umat Islam telah berjuang melawan PKI pada tahun tersebut. Keinginan Megawati tersebut, kata dia, hanya akan memojokkan perjuangan umat Islam selama ini. Ia menegaskan PA 212 tidak akan tinggal diam. Mereka akan melawan keinginan Megawati tersebut seperti saat polemik rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP yang kata Babe Ridwan Sadi hip-hip, kelompok hip-hip ya. Kalau itu terjadi, pemaksaan penyimpangan sejarah sampai terjadi melalui Nadiem ya, tentu kami tidak tinggal diam, ujarnya. Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Novel minim pengetahuan tentang sejarah sehingga langsung bereaksi terhadap keinginan Megawati. Bisa iya, bisa tidak, tapi yang penting luruskan dulu omongan ketua. Kira-kira begitu. Masinton menyebut rencana pelurusan sejarah sendiri bukan untuk mengultuskan seseorang. Dia tidak paham sejarah. Menurut saya, orang yang bereaksi itu minim wawasan pengetahuan tentang sejarah, kata Masinton kepada cnnindonesia.com. Masinton menyatakan pelurusan sejarah menjadi penting untuk bangsa Indonesia. Menurutnya sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang harus ditulis apa adanya. Sejarah apa adanya itu nggak ada ya. Adanya adalah tergantung siapa yang menuliskannya. Itulah sejarah. Khususnya 65 hingga 67 ini kan satu rangkaian peristiwa sejarah yang dimanipulasi oleh rezim Orde Baru. Nah, sebuah sejarah tak bisa dimanipulasi kehendak rezim, ujarnya. Untuk itulah menjadi relevan dan penting pernyataan Ibu Megawati agar Kementerian Pendidikan menuliskan sejarah kita kembali dengan pelurusan sejarah, kata Masinton menambahkan. Sebelumnya,
Megawati meminta agar Mendikbud Nadiem Makarim mengkaji ulang sejarah bangsa Indonesia. Menurutnya ada bagian sejarah yang hilang pada medio 1965. Presiden kelima RI itu menilai terjadi politik desoekarnoisasi sejak Orde Baru. Megawati menyebut seolah jasa Soekarno terhadap bangsa dihapus lewat sejarah 1965. Saya bicara pada Pak Nadiem karena beliau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya harus bagaimana ya? Apakah hal ini tidak boleh diajarkan? Ujar Megawati dalam diskusi virtual di akun YouTube Museum Kepresidenan Balai Kirti Selasa 24 November. Ada ratu ini, ada raja ini, tapi tahun 65 begitu menurut saya seperti sejarah itu dipotong, disambung dan ini dihapus, tambah Megawati. Entah Megawati ngomongnya pakai teks atau tidak ya. Ini juga menarik nih, ada selaan berita mengingat janji Prabowo jebloskan kader korupsi ke penjara. Ya kalau memang korupsi tidak perlu pakai kader Gerindra atau siapa dan tidak perlu Prabowo ya. Korupsi ya korupsi saja. Ditangkap seperti Edi Prabowo, diproses secara benar, lalu kemudian dilapaskan ya. Atau dijadikan pesakitan. Nah, Sobat RH sekalian, soal pelurusan sejarah ini memang sesungguhnya kalau kita membaca literatur sejarah tahun 65-66 memang penuh kontroversi. Ada yang namanya Cornell Paper misalnya, ada yang mengatakan versi-versi sejarah yang banyak soal keterlibatan G30S PKI dan lain sebagainya. Nah, lengkapnya baca lagi ya, lihat lagi percakapan saya dengan Profesor Salim Said ya. Wah, itu ada 5 bagian ya. Bagian 1, 2, 3, 4 dan bagian yang lengkap ya. Nah, itu menjawab berbagai spekulasi. Termasuk misalnya benarkah PKI yang melakukan pemberontakan. Ya, ini pertanyaan yang bisa dibahas. Lalu kenapa Pak Harto tidak menjadi sasaran misalnya? Apakah ini konflik internal Angkatan Darat dan lain sebagainya? Siapa yang menyuruh membunuh para jenderal atau menculik para jenderal? Nah, itu memang sesuatu yang sebenarnya masih bisa diperdebatkan. Termasuk juga apakah PKI melakukan pemberontakan itu by design atau karena by accident ikut melibatkan diri karena kebetulan yang melakukannya adalah kader-kadernya yang kebetulan berada di tubuh Angkatan Darat, pasukan Cakrawirawa. Nah, banyak hal yang memang harus dikelirkan, bukan untuk membela PKI, Partai Komunis Indonesia, karena kita sudah sepakat melarang ajaran itu, karena kita anggap tidak kompatibel dengan Pancasila, tapi sejarah harus memang betul-betul disajikan dengan baik. Tapi memang Sobat Era sekalian, tidak bisa penulisan sejarah itu dilakukan oleh seorang menteri. Karena menteri itu juga tidak paham. Apalagi Nadiem mengatakan, saya mungkin tidak paham masa lalu, tapi saya tahu masa depan. Kira-kira begitu. Artinya ini menteri nggak tertarik dengan pelajaran sejarah yang bagi dia tidak terlalu penting mungkin ya. Walaupun orang-orang yang belajar sejarah mengatakan penting sejarah karena sejarah itu membentuk karakter bangsa, dari sejarahlah kita tahu bagaimana asal mula kita dan lain sebagainya. Sejarah itulah yang kemudian membuat negara kita menjadi bangsa yang punya spirit dan lain sebagainya. Tetapi ada orang yang tidak tertarik sejarah, apalagi menterinya kan dari kecil sampai besar di luar negeri melulu. Kira-kira begitu ya. Jadi Sobat Era sekalian, soal sejarah seperti itu yang penting iklimnya demokratis sesungguhnya. Kalau iklim sebuah negara demokratis, maka banyak penulis sejarah yang akan menuliskan sejarah sesuai dengan temuan dan penelitian dia. Nah, tapi kalau negara itu tidak demokratis, negara itu cenderung otoriter, ya tidak akan ada yang namanya penulisan sejarah yang lurus, yang jernih, yang dibuat secara akademik. Kenapa? Karena tadi represi dari pemerintahan yang otoritarian. Makanya jangan heran pada era Orde Baru ya jangan coba-coba membuat skenario selain yang sudah diberitakan film pemberontakan G30S PKI akan menghadapi konsekuensi kan. Jadi
Memang tidak perlu alergi, tapi sekali lagi tidak bisa memerintahkan seorang menteri untuk membuat sebuah sejarah yang diinginkan, misalnya katakanlah yang diinginkan oleh Megawati dan PDIP atau diinginkan oleh banyak pihak. Tidak bisa begitu. Sejarah itu harus ditulis orang yang memang menelitinya secara benar, secara baik, dan iklim demokratis sebuah negara memungkinkan hasil apapun. Nah, ini yang kemudian kita siap atau tidak. Misalnya ada peneliti A yang mengatakan ternyata faktanya berbeda misalnya. Nah, sebagai sebuah penelitian, ya kita harus hargai. Kalau penelitian A itu mau dibantah, itu artinya kita harus membuat penelitian yang lain, tandingan, untuk membantah hasil dari A. Tesis, antitesis, dan nanti akan ada penelitian yang lain yang berusaha mensintesiskan. Jadi kita tidak perlu alergi, sobat era sekalian. Itu satu bagian. Nah, bagian kedua, membubarkan partai politik, ya, itu kan menurut saya tidak gampang. Hanya pemerintah yang bisa mengajukan pembubaran partai politik, itu pun kalau azas, tujuan, program, kegiatan partai tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau tidak, ya tidak ada alasan. Tapi kita tahu bahwa pembubaran hanya di Mahkamah Konstitusi dan yang memintanya adalah pemerintah. Bisa nggak kira-kira Jaksa Agung ya sebagai pengacara negara meminta pembubaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Nggak mungkin ya, jauh panggang dari api. Wacana boleh tapi realistis sedikit. Jadi selain substansinya juga harus jelas, ya realitas politiknya barangkali tidak memungkinkan. Tapi sobat era sekalian, saya ingin membuka wacana lain yang sebenarnya sudah pernah diwacanakan oleh beberapa orang, seperti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Selain dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, harusnya pembubaran dalam tanda kutip partai politik itu bisa dilakukan melalui pengadilan. Loh, bukan MK, pengadilan biasa saja, pengadilan negeri. Maksudnya apa? Begini, misalnya kaitannya dengan kasus korupsi. Kadang-kadang korupsi itu dilakukan oleh partai politik melalui elit-elitnya. Tapi kan partai politik tidak pernah dijadikan tersangka. Padahal dalam hukum pidana kan bisa yang namanya korporasi menjadi tersangka. Tidak hanya individu, orang, tapi korporasi menjadi tersangka. Nah, kalau dia menjadi tersangka, maka dia bisa dibubarkan. Misalnya, elit-elit partai tersebut melakukan tindak korupsi yang berjemaah dan itu merupakan keputusan partai politik atau pembicaraan elit partai politik tersebut. Maka selain elitnya, partai politiknya juga bisa didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Begitu terbukti bahwa partai melakukan tindak pidana korupsi, maka hukumannya adalah pembubaran. Nah, tapi sobat era sekalian, karena konstitusi yang mengatakan hanya MK yang bisa membubarkan partai politik, sebuah partai politik, maka saran saya adalah hukuman yang bisa dikenakan kepada partai politik yang terlibat korupsi berdasarkan katakanlah pertemuan para elitnya, keputusan partai yang gelap dan lain sebagainya, adalah pelarangan partai tersebut untuk beraktivitas, melakukan kegiatan politik, misal selama 5 tahun. Artinya tidak boleh ikut pemilu dalam 2024 misalnya, atau 10 tahun, terserah. Yang penting hukumannya adalah banning, tidak boleh mengikuti melakukan aktivitas politik. Kalau ini masuk akal. Justru ini yang sedang didorong oleh teman-teman anti korupsi, agar bendahara-bendahara partai yang biasanya disuruh cari uang itu dan juga elit-elit partai berpikir, kalau terbukti bukan hanya mereka yang dihukum, tapi partai politik mereka bisa di-ban, tidak boleh melakukan aktivitas politik termasuk ikut dalam pemilu dalam waktu tertentu. Itu justified, sobat era sekalian. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.